100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menorehkan catatan penting dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyelundup ditutup rapat. Sebuah komitmen nyata untuk melindungi Indonesia dari ancaman ekonomi yang tersembunyi. Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan sekadar angka, tapi tentang masa depan bangsa. Generasi muda Indonesia berhak atas masa depan yang cerah dan penuh harapan. Penyelundupan ibarat benalu yang menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Dampaknya bisa sangat merusak, menghambat pertumbuhan, dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Merugikan negara, mematikan industri dalam negeri, dan membahayakan konsumen. Setiap tindakan penyelundupan adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi kita. Pemerintahan Presiden Prabowo dengan sigap dan tegas, telah menunjukkan keseriusan dalam memberantasnya. Operasi-operasi besar telah dilancarkan untuk menangkap para pelaku. Tindakan nyata ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kepercayaan kepada pemerintah yang hadir melindungi rakyatnya. Pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kepercayaan kepada iklim investasi yang sehat. Investor merasa aman dan yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terpenting, kepercayaan pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Masa depan yang penuh dengan peluang dan harapan. Perjalanan masih panjang, tantangan tetap ada. Namun, dengan semangat dan kerja keras, semua bisa diatasi. Namun, 100 hari pertama ini menjadi bukti bahwa Indonesia memilih untuk melangkah maju. Melangkah dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Angka 4,06 triliun rupiah bukanlah angka yang kecil. Itu adalah nilai total barang selundupan yang berhasil digagalkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Lebih dari 6.187 penindakan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, aparat penegak hukum bekerja keras membongkar sindikat penyelundupan. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi. Tidak ada toleransi bagi para penyelundup yang merugikan negara dan masyarakat. 4,06 triliun rupiah hanyalah sebagian kecil dari nilai total penyelundupan yang terjadi di Indonesia. Namun, pencapaian ini menjadi momentum penting untuk terus memberantas kejahatan ekonomi. Di balik angka fantastis 4,06 triliun rupiah, ada sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berperan penting dalam menjaga keuangan negara. Dengan ketegasannya, Sri Mulyani memastikan bahwa uang negara tidak bocor ke tangan-tangan yang salah, dan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Potensi kerugian negara yang berhasil kita cegah mencapai 820 miliar rupiah, tegas Sri Mulyani. Ini adalah hasil kerja keras dan pengawasan yang ketat. Barang bukti dari 2.657 kasus telah menjadi milik negara, menunjukkan betapa seriusnya kita dalam menangani penyelundupan. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memberantas penyelundupan, karena kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam operasi ini. Ini adalah bukti bahwa kita serius dalam memberantas penyelundupan, tegas Sri Mulyani. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran hukum. Kita akan terus tingkatkan pengawasan dan penindakan untuk melindungi ekonomi Indonesia, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Penyelundupan bisa terjadi di mana saja. Dari pelabuhan besar hingga pesisir terpencil, para pelaku mencari celah untuk menyelundupkan barang ilegal. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Pengawasan diperketat, operasi gabungan digencarkan. Data menunjukkan 49% penindakan terjadi di pelabuhan, 15% di pelabuhan udara, dan 10% di pesisir. Sisanya terjadi di jalan raya dan kawasan berikat. Modus operandinya pun beragam, mulai dari pemalsuan dokumen, penyembunyian barang, hingga penyelundupan melalui jalur tikus. Namun, aparat penegak hukum tidak kehilangan akal.
Dengan teknologi canggih dan informasi intelijen yang akurat, jejak para penyelundup berhasil dibongkar. Tekstil ilegal, kosmetik berbahaya, membendung arus barang terlarang. Barang-barang selundupan yang berhasil digagalkan pun beragam jenisnya. Mulai dari barang-barang kebutuhan pokok, elektronik, hingga barang-barang berbahaya seperti kosmetik ilegal dan obat-obatan terlarang. Penyelundupan tekstil ilegal misalnya, tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mematikan industri tekstil dalam negeri. Para pekerja kehilangan pekerjaan, dan ekonomi nasional terganggu. Begitu pula dengan kosmetik ilegal. Produk-produk kecantikan yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanannya membahayakan kesehatan konsumen. Kandungan bahan berbahaya di dalamnya dapat menyebabkan kerusakan kulit, alergi, bahkan kanker. Pemerintah menyadari betul bahaya laten dari penyelundupan barang-barang ilegal ini. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terus digencarkan. Sinergi untuk Indonesia, kolaborasi melawan penyelundupan. Keberhasilan penindakan penyelundupan dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari sinergi yang kuat antar lembaga terkait. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina, dan instansi lainnya bersatu padu memerangi kejahatan ekonomi ini. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga menjadi kunci keberhasilan operasi penindakan. Informasi intelijen dibagikan secara cepat dan akurat, sehingga pergerakan para penyelundup dapat dipantau dan digagalkan. Tidak hanya itu, sinergi juga dibangun dengan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan segala bentuk kegiatan yang mencurigakan terkait penyelundupan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan untuk memberantas kejahatan ekonomi. Torehan prestasi, perbandingan kinerja, dan semangat perubahan. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana kinerja pemerintahan baru dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta semangat perubahan yang diusung. Pencapaian gemilang dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini semakin terasa istimewa jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Data yang ada menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek. Data menunjukkan penindakan 100 hari pertama ini setara dengan 42,40% dari total penindakan sepanjang tahun 2024. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Pada tahun 2024, tercatat 37.264 penindakan dengan nilai barang selundupan mencapai 9,66 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah penyelundupan yang dihadapi. Artinya, dalam 100 hari, pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil mencapai hampir separuh dari total penindakan di tahun sebelumnya. Ini adalah bukti nyata dari efektivitas kebijakan yang diterapkan. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan. Tidak hanya itu, ini juga mencerminkan semangat kerja keras dan dedikasi para petugas di lapangan. Bukan hanya sekadar angka, tapi tentang semangat perubahan, tentang tekad untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat ini terlihat dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Perbandingan ini juga menjadi cambuk penyemangat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Setiap pencapaian menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Perjuangan belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih baik untuk Indonesia. Budi Gunawan, ketegasan untuk stabilitas dan perlindungan. Menko Polhukam Budi Gunawan dengan tegas menyatakan bahwa penindakan penyelundupan ini merupakan bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen dari barang-barang berbahaya dan palsu, serta mendukung industri dalam negeri, termasuk UMKM. Pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, tegas Budi Gunawan. Kami akan terus bersinergi dengan semua pihak untuk memberantas penyelundupan. Budi Gunawan juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Laporkan segala bentuk kegiatan yang mencurigakan kepada aparat berwajib, himbaunya.
Ketegasan dan komitmen Budi Gunawan dalam memberantas penyelundupan memberikan angin segar bagi stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen di Indonesia. Masa depan ekonomi Indonesia, harapan dan tantangan. Pencapaian dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan secercah harapan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Upaya pemberantasan penyelundupan yang serius akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Industri dalam negeri akan tumbuh dan berkembang, terlindungi dari gempuran barang-barang ilegal. Lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Tentu saja, perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Para pelaku penyelundupan akan terus mencari cara untuk meloloskan barang-barang ilegal. Namun, dengan komitmen yang kuat, sinergi yang solid, dan dukungan penuh dari masyarakat, Indonesia optimistis dapat memenangkan perang melawan penyelundupan. Indonesia siap menyongsong masa depan ekonomi yang lebih baik.